Pendidikan adalah suatu proses atau usaha dalam menambah ilmu dan mengembangkan potensi diri. Pendidikan sangat penting bagi keberlangsungan hidup karena membantu akal dan pikiran manusia untuk terus memahami segala sesuatu, fenomena, dan pertanyaan di kehidupan. Pekanbaru adalah ibu kota di Provinsi Riau yang memiliki 1,14 juta jiwa penduduk yang tinggal di dalamnya. Pendidikan di kota Pekanbaru belum sepenuhnya merata. Akan tetapi, itu tidak menjadi penghambat sebagian besar penduduk di Pekanbaru. Menurut Badan Pusat Statistik tahun 2025, pada tahun 2024, Pekanbaru memiliki 71,64% penduduk pria berusia di atas 25 tahun dengan pendidikan SMA ke atas dan 71,76% penduduk wanita berusia di atas 25 tahun dengan pendidikan SMA ke atas. Presentase yang lumayan banyak untuk sebuah kota di Riau ini. Kami akan mewawancarai beberapa orang yang kami temui di ruang sosial untuk mendapatkan jawaban yang cocok guna memotivasi pelajar generasi sekarang dan di masa yang akan datang. Oke, sebelumnya nama Bapak siapa, Pak? Nama saya Pak Buyung. Pendidikan terakhir Bapak? Ah, Menurut Bapak nih, seberapa penting pendidikan menurut Bapak? pendidikan ya. Ya penting lah. Tapi Bapak kan seharusnya kan tamat lah dari SMA kan. Nak jualan sate. Sakit ya. Bapak ada saran nggak untuk anak-anak zaman sekarang, Pak? Nah, saran gitulah. Jangan sampai nggak sekolah gitu. Harus sekolah semua. Bapak juga disekolahkan semua kan ada itu sate kerja semua. Ya. Nama Bapak Pak Oyon. Sekarang pekerjaannya apa, Pak? Bapak pedagang es krim keliling yang ya untuk apalah memberikan nafkah untuk anak istri. Nah, Untuk pendidikan terakhir Bapak berapa? kalau Bapak pendidikan terakhirnya SMK 1 dulu Bapak. Tahun 86. 8586. Menurut Bapak, seberapa penting sih pendidikan itu menurut Bapak? Kalau menurut Bapak, kepentingan pendidikan itu tidak ada segala-galanya. Kalau tanpa kita tidak ada didikan dari orang tua, berarti hancurlah negara kita ini. Bapak ada saran nggak untuk anak-anak zaman sekarang, Pak? Kalau ada, kalau Bapak, tujuan kita. Apa tujuan kita untuk anak-anak sekarang ini? Nampaknya Bapak tidak tahu dengan tujuannya. Masalah apa? Dia orang ikut-ikutan. Nah, itu Bapak tidak suka itu. Orang ikut-ikutan tuh. Tidak ada apanya, tujuan dan misinya tidak ada. Jadi kalau anak-anak ini kau dapat punya misi dan misinya, apa misinya, visinya harus tahu. Jadi sebagai anak generasi muda itu mencontohlah kita. Jadi anak sekarang ini banyak yang lupa, dia kebanyakan ikut-ikutan. Jadi kalau dapat anak-anak ini ke depannya rajinlah belajar, tahu dia dengan visi misinya apa, itu. Seperti yang dikatakan Pak Oyon tadi, anak muda zaman sekarang harus menjauhi dari yang namanya ikut-ikut atau bahasa gaulnya sekarang namanya FOMO atau Fear of Missing Out. Karena dapat memicu hal yang tidak diinginkan dan menjadi dampak negatif bagi umat manusia, khususnya di media sosial dan di kehidupan. Nama saya Arya Sutrisna. Pekerjaan saya wira swasta, Pendidikan terakhir Bapak? sarjana. Menurut Bapak nih, seberapa penting pendidikan menurut Bapak? Kalau menurut saya pendidikan itu adalah investasi yang lebih ke dunia pendidikan ya. Investasi jangka panjang, apalagi kita di era globalisasi, era industri 4.0 ini ya. Kita semakin hari semakin maju teknologi, apalagi kita hari ini melihat kondisi suasana di informasi global itu sangat-sangat penting untuk dunia pendidikan. Jadi penting sih investasi jangka panjang. Saran nggak untuk anak zaman sekarang? Kalau untuk zaman sekarang sih Ya, anak zaman terus mencari ilmu, sekolah tinggi. Kalau bisa
Kalau saya S1, kawan-kawan harus, teman-teman anak-anak muda itu harus S1, S2, S3, bahkan kalau bisa sampai profesor. Jadi pendidikan itu sangat penting ya. Jangan sampai terlena dengan suasana permainan dengan teman-teman ya. Akhirnya sekolah atau pendidikannya jadi terbengkalai. Dari semua jawaban wawancara kami, pesan para generasi sebelumnya adalah terus giat menuntut ilmu, jangan terlena dengan hiburan dan tren negatif. Jangan sampai generasi selanjutnya menjadi generasi tanpa arah yang dikontrol oleh FOMO. Tentunya generasi penerus bangsa, generasi Indonesia Emas 2045 akan menjadi generasi yang modern dan makmur, tanpa pengangguran, gaji yang kecil, minimnya pendidikan, dan pemerataan sumber daya manusia di masa yang akan datang. Dan sekian video dari kami.